Selamat datang di Desa Rambipuji, sebuah desa yang berada di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Memiliki jarak kurang lebih 10 km dari pusat kota Jember, dengan luas wilayah kurang lebih 395,58 hektar yang memiliki batas wilayah sebelah utara Desa Rambi Gundam, sebelah selatan Desa Rawatamtu, sebelah timur Desa Pecoro, dan sebelah barat Desa Kaliwining. Serta memiliki 6 dusun, yakni Dusun Kerajaan, Curah Ancar, Gudang Karang, Gudang Rejo, Kali Putih, dan Dusun Kidul Pasar. Dengan total penduduk sekitar 11.400 jiwa, terdiri dari 20% pendatang, 40% suku Jawa, dan 40% suku Madura. Dari total wilayah keseluruhan, kurang lebih 221 hektar ditumbuhi lahan persawahan, yang menjadikan 20% penduduknya berprofesi sebagai petani. Sisanya 30% berprofesi sebagai ASN dan 50% pelaku usaha serta wira swasta. Mengingat pada bulan Juni 2022 telah dibuka secara resmi Kasno di RTH Alun-Alun Rambipuji, yakni Kampung Sarwo Ono. Dalam bahasa Indonesia berarti Kampung Serba Ada. Tujuannya untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan memperkuat pondasi usaha mikro warga setempat melalui program pendampingan desa berdaya, serta menjadi wadah promosi produk unggulan, usaha kerajinan, dan kuliner khas guna meningkatkan daya beli dan menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat Desa Rambipuji. Yang kini dapat kita lihat langsung ramainya pengunjung alun-alun Rambipuji karena menjadi pusat berjualan puluhan pelaku usaha UMKM yang tergabung dalam paguyuban bernama Kusumaning Ati. Selain mengedepankan UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Desa Rambipuji juga menjunjung tinggi nilai budaya dan tradisi, yang bahkan saat kami datang pertama kali langsung disuguhkan penampakan kantor Desa Rambipuji yang mengusung konsep dan dekorasi unik bernuansa tradisional Jawa atau tempo dulu. Penataan interior dan eksterior kantor desa ini dipenuhi ornamen klasik, ukiran kayu, serta sentuhan budaya Nusantara termasuk elemen seni rupa wayang. Hal ini menggambarkan pelestarian warisan tradisi dan budaya lokal. Tak lupa keberadaan beberapa situs bersejarah di Desa Rambipuji. Yang pertama, Watugong, merupakan salah satu cagar budaya berharga yang ada di Jember, tepatnya di Dusun Kali Putih, Desa Rambipuji. Menurut beberapa sumber, batu ini ditemukan oleh Willem Frederik Staterheim dan Hendrik Robert van Heekeren, berkebangsaan Belanda pada Desember 1933. Jika diperhatikan, jenis aksara yang tertulis dalam prasasti Batugong adalah huruf Palawa dalam bahasa Sansekerta. Situs ini menjadi bukti otentik bahwa masyarakat Jember pada masa lalu sudah mengenal tulisan serta memiliki budaya literasi yang tinggi. Yang kedua, Gumuk Dempet di Dusun Curah Ancar, Desa Rambipuji, adalah bukit kecil atau gumuk yang kini dikembangkan pemerintah desa menjadi kawasan wisata alam berbasis komunitas. Asal-usul nama ini berasal dari bentuk geografis bukit atau gumuk yang tampak berdampingan atau berdekatan dengan bahasa lain, dempet. Sementara Dusun Curah Ancar sendiri juga dikenal publik sebagai sentra industri kecil, salah satunya perajin tempe lokal turun-temurun. Selanjutnya, makam Mbah Puji yang terletak di Dusun Gudang Karang. Mbah Puji diyakini sebagai tokoh penyebar agama Islam
dan pejuang pembabat alas Rambi Puji. Dari hutan belantara, beliau menjadikannya desa yang rindang dan menggali alun-alun sebagai pusat berkumpulnya masyarakat. Perjuangan ini dilakukan bersama Mbah Pelecutan sehingga makam keduanya berdampingan di tempat yang sama. Dengan 1000 keindahan alam yang dimiliki, serta kekayaan akan budaya, tradisi, dan situs bersejarah yang tersimpan, menjadikan kami beruntung karena dapat memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri dan berbagi ilmu dengan masyarakat di Desa Rambi Puji. Di minggu pertama, kami melakukan survei lokasi serta menemui Ibu Dwi Diah Setiorini selaku Kepala Desa Rambi Puji untuk meminta izin dan menjelaskan maksud serta tujuan kedatangan kami, sekaligus memaparkan program kerja kami yang terfokus pada hipertensi, mulai dari pengenalan dan pencegahan, penerapan dagu sibu, serta pengenalan dan pemanfaatan tanaman herbal hingga pembuatan produk yang berpotensi sebagai obat antihipertensi. Selain itu, kami juga melakukan survei untuk mengetahui potensi desa yang dapat dikembangkan serta mengetahui apa saja yang sudah berkembang di Desa Rambi Puji. Dan di minggu kedua, kami melaksanakan program kerja pertama, yakni pelaksanaan senam jantung, screening tekanan darah, serta kerja bakti bersama. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Rambi Puji bersama komunitas Karangwerda. Komunitas Karangwerda merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi wadah pembinaan dan pemberdayaan lansia. Program ini sebagai bentuk realisasi dari pencegahan dan deteksi dini terkait penyakit hipertensi, serta pelaksanaan kerja bakti sebagai bentuk pendekatan sosial dan perwujudan lingkungan yang bersih untuk menciptakan hidup yang lebih sehat dan bermakna. Dan pada minggu ketiga, kami melaksanakan program kerja kedua dan ketiga bersama kumpulan Ibu Pengajian RKPKK Desa Rambi Puji. Program kerja kedua yakni pelaksanaan penyuluhan dan edukasi tentang kenali hipertensi untuk hidup lebih sehat. Di sini kami menjelaskan terkait definisi, faktor pemicu, gejala hipertensi, dan pencegahan yang perlu dilakukan. Sementara itu, program kerja ketiga yaitu edukasi penggunaan obat dan penerapan dagu sibu. Sebagaimana diketahui, kesalahan dalam penggunaan obat dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Dikarenakan penanganan penyakit, salah satunya hipertensi, bukan hanya dengan sekedar minum obat saja, melainkan harus memastikan apakah 4 prinsip dasar penggunaan obat mulai dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan tepat sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Di minggu keempat, kami merealisasikan program kerja keempat dan kelima. Di program kerja keempat, kami memberi edukasi tentang pemanfaatan tanaman herbal tradisional, berbagi ilmu tentang manfaat, cara pengolahan, dan dosis aman dari penggunaan tanaman herbal. Selanjutnya, di program kerja kelima ini, selain memberi edukasi, kami juga mengajak langsung masyarakat Rambi Puji untuk membuat produk sehat antihipertensi serta penggunaan pewarna alami. Yang pertama, bir peletok merupakan minuman herbal yang juga berfungsi sebagai antihipertensi, terbuat dari kombinasi kayu secang, kayu manis, serai, jahe, bunga cengkeh, pala, kapulaga, daun pandan, cabai jawa, dan lada hitam, serta menggunakan pemanis stevia. Rempah-rempah ini dikenal memiliki senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan kardiovaskular. Yang kedua,
puding dengan pewarna alami. Sebagai upaya substitusi pewarna sintetis, kami memperkenalkan pewarna alami dari bunga rosella, bunga telang, dan kayu secang untuk pembuatan puding. Selain aman dikonsumsi, pewarna alami ini juga memberi warna yang menarik. Dengan adanya program kerja kelima ini, kami berharap dapat menambah ilmu dan inovasi baru bagi masyarakat Rambi Puji, serta menjadi peluang usaha dengan memanfaatkan tanaman herbal yang lebih sehat. Mengingat Desa Rambi Puji didominasi oleh pelaku usaha UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia ini, Kepala Desa Puji, Kecamatan Puji, Kabupaten Jember. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik KKN teman-teman di Politeknik Kesehatan Jember yang telah mengabdikan diri kepada pemerintah Desa Puji, masyarakat Puji, yang telah memberikan informasi, memberikan sosialisasi dan juga edukasi terkait farmasi, terkait tanaman obat yang ada di lingkungan sekitar masyarakat. Terima kasih adik-adik, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Desa Rambi Puji. Mereka lebih mengerti, lebih paham tanaman apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai obat bagi para penderita hipertensi, penderita diabetes, dan lain-lain. Jadi mereka tidak hanya memakai obat-obatan, tapi bisa mengkombinasi dengan obat herbal yang telah diajarkan oleh KKN Fakultas Teknik Kesehatan Jember. Terima kasih, semoga apa yang kalian lakukan bisa bermanfaat pada Desa Rambi Puji dan buat kalian. Semoga apapun yang kalian lakukan selalu diberikan jalan lurus, diberikan segala kebaikan dan kebahagiaan buat kalian dan juga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak kakak itu juga saya kira ini ada satu kayak kegiatan yang positif gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah digali mungkin sama KKN dari khususnya yang ada di Rani, saya sebagai pengurus Karang Kerja ini dan berguna nanti bagi adik-adik dan juga KKN ini juga akan memberikan ilmu. Ada ilmu itu mungkin di teori di kuliah itu tidak ada mungkin ya, tapi setelah kita ke lapangan mungkin ada hal-hal yang baru. Nah inilah yang menjadikan tambahan ilmu. Tentunya kalau mau diganti terus, tentunya banyak masih hal yang bisa. Saya bisa tambahkan yang khusus kunjungan ke pengajian ya. Sebagai ketua pengajian, terima kasih, dan mungkin akan disampaikan sosialisasi mengenai apa itu hipertensi bisa bermanfaat saya. Saya mewakili warga dari Desa Rambi Puji, terutama yang menjadi peserta dari salah satu program kerja teman-teman Politeknik Kesehatan Jember dalam program KKN Tematik Mandiri. Di sini merasa sangat senang atas kedatangan teman-teman dari Poltekkes. Salah satunya kemarin program kerjanya adalah tentang pemanfaatan tanaman-tanaman herbal yang ada di sekitar rumah. Kemarin yang sangat berkesan bagi kami, terutama ibu-ibu rumah tangga di Desa Rambi Puji adalah bagaimana teman-teman memaparkan cara-cara memanfaatkan tanaman herbal yang ada di sekitar rumah. Itu sangat bermanfaat bagi kami. Harapan kami ke depan teman-teman Poltekkes tidak kapok ya untuk datang lagi ke Desa Rambi Puji, karena kami merasa banyak sekali potensi yang masih bisa digali di Desa Rambi Puji. Tapi karena
waktunya mungkin terbatas, teman-teman hanya kurang lebih 1 bulan melaksanakan proker, jadi mestinya masih banyak program-program kerja yang bisa dilakukan di Desa Rambi Puji. Sekali lagi terima kasih atas kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Semoga teman-teman Poltekkes sukses selalu, tercapai semua cita-citanya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Selesai sudah perjalanan pengabdian kami di Desa Rambi Puji. Kurang lebih 1 bulan berlalu begitu cepat. Namun, meninggalkan sejuta kenangan dan pengalaman yang tak akan pernah pudar. Sebulan bersama, 1000 kenangan tercipta. Datang sebagai orang asing yang membawa rasa ragu, canggung, dan takut. Namun pulang sebagai keluarga yang enggan berpisah. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga tentang arti kebersamaan, kepedulian, dan pengabdian. Kami menyadari masih banyak kekurangan selama kami berada di sini. Terima kasih, karena dari sini kami mengerti bahwa mengabdi bukan hanya tentang memberi, tetapi juga belajar, tumbuh, dan mencintai. Sampai bertemu lagi di lain waktu, di lain cerita.